sekarang yang nanya-nanya ya. Seberapa banyak kan Anda bertanya, terus kita yang jawab gitu. Hambanya yang menjawab, bukan Ningrum. Ya, yang mau nanya-nanya boleh di 081225225949 atau di 081575 800 949 ya. Ditunggu karena sampai jam setengah 11 atau 10.30 gitu ya. Program Sabar Hamanjanya ada di ruang dengar Anda. Dan kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan hambanya. Selamat pagi, Bu. Pagi nih Rom. Sebentar. Halo, Bu. Pagi nih Rom. Nah, gitu dong. Udah kedengeran suaranya sekarang. Apa kabar, Ibu? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Saya udah teriak Wow. dari tadi, masa Ningrum nggak dengar. Masa tuh, Bu? Waduh, saya yang salah ini ternyata. Tombolnya belum Oh. dinaikin. Oke, buat Anda, Guntur Shirley, mau nanya boleh. Nih, Bu Elis sudah terhubung bersama dengan kita. Ibu Evangelis Elizabeth Philip sudah terhubung bersama dengan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi yang mau nanya dari A, B, C, G, E, F, G, A, dan lain sebagainya. Gitu ya. Boleh banget. Kita akan bahas pertanyaan Anda, kita akan jawab pertanyaan Anda. Kalau belum jelas, ditanyakan lagi nggak apa-apa. 081225225949 atau 081575 800 949. Tapi kalau sudah tanya, harus didengerin jawabannya ya. Pakai WhatsApp ya. Kalau yang pakai SMS, saya takutnya terlewat-lewat. Ya nanti akan saya bacakan, tapi biasanya saya bacain minggu depannya karena saya nggak membaca update di SMS gitu ya. Jadi update-nya di WhatsApp. Silakan ke WhatsApp-nya aja 081 225 225 949 atau 081575 800 949 ya. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan, Bu. Eh, kita langsung jawab pertanyaan aja ya, Bu. Oke. Iya. Halo, Bu. Eh, saya nggak tahu ini suaranya Bu Elis kenapa jauh-jauh begini ya. Semoga nanti bisa terdengar dengan lebih jelas, Cek. Yap. Ibu masih bisa dengar suaranya Ningrum nggak? Masih sangat jelas. Oke, terima kasih. Bu, apa yang dimaksud dengan bersandar pada pengertian sendiri? Lalu, apa yang harus dilakukan agar kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri? Terima kasih. Halo? Caranya tidak bersandar sama pengertian sendiri, ya kita harus mau dirubah dengan halo Ningrum, Iya, Bu. Iya, iya. Ningrum. Iya, udah. Ibu Ningrum udah dengar Jadi suaranya. kita harus Hmm. berani melepas pengertian kita dan beralih kepada pengertian Tuhan. Hmm. Sebetulnya misalnya begini nih, ya kalau menurut pengertian manusia kan gini, seperti Mm-mm. yang Maria hadapi. Dia dinubuatin untuk akan mengandung dan melahirkan anak seorang laki-laki gitu kan yang akan diberi nama Yesus. Menurut pengertian kita kan seorang perawan suci belum bersuami, belum bersetubuh dengan laki-laki, gimana bisa mengandung, bisa Mm-mm. melahirkan anak. Itu kalau Mm-mm. secara pengertian kita nggak kan tidak mungkin, ya kan? Mm-mm. Contoh misalnya orang suruh menabur, suruh memberi terus, gitu ya, Mm-mm. memberi, memberi, memberi. Logikanya kan hemat pangkal kaya, gitu kan? Mm-mm. Orang kalau nabung terus kan bisa kaya, Mm-mm. itu. Tapi pada fakta kenyataannya orang yang nabung terus itu juga banyak yang nggak kaya-kaya gitu kan. Tapi ada orang yang nabur, tapi ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan nabur. Terus maksudnya dibuat foya-foya uangnya enggak.
Kita harus ngerti nabur buat apa. Misalnya untuk nolong orang. Kalau memang kita sendiri punya ada uang, kenapa kita nggak mau bantu gitu. Walaupun ketika Tuhan suruh beri, kita sendiri mungkin uangnya cuma itu kan. Saya melatih anak-anak saya, uangnya tinggal 5.000 hanya beli buat roti sari manis. Dia lihat ada nenek tua, hatinya bilang kasih aja ke nenek tua itu. Padahal dia cuma punya roti itu, uang 5.000 dipakai buat beli roti, buat makan dia. Itu untuk perutnya dia sepanjang hari itu gitu kan. Tapi rupa-rupanya kalau secara manusia gimana dia mau makan. Tapi ketika dia nurut, berani ngasih ke nenek tua itu, nggak taunya di kantor bosnya beliin dia bihun. Tinggalin. Karena pengertian kita ini sama pengertiannya Tuhan itu beda banget. Misalnya nih, kita difitnah nih. Kalau menurut pengertian kita ya kita harus jelasin. Tapi Tuhan bilang enggak, diemin aja. Biarin. Dia fitnah ya udah nanti Tuhan yang jadi pembela. Kalau cara pengertian manusia kan orang kita nggak salah, kalau kita dipukul kan kita boleh ganti mukul, ganti gitu loh. Membalas gitu ya. Harusnya kalau nggak salah balas kan ya tidak apa-apa. Tapi itu enggak. Itu pengertian-pengertian kita sendiri. Pengertiannya gini. Dagang itu kalau enggak bohong, enggak bisa. Gitu. Kalau suruh jujur-jujuran enggak bisa. Nah, kemarin hari Minggu, di tengah saya pelayanan, ada orang bilang gini, saya mesti cari. Cari apa? Cari dana, bagian saya cari dana, gitu kan. Saya gini, Bapak cari ya. Saya tuh gitu. Caranya Bapak cari gimana Pak? Terus dia bilang, saya datangi teman-teman saya. Saya datangi teman-teman saya yang saya tahu dia punya duit. Lalu saya ngomong begini, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau kamu mau masuk surga, kamu mesti begini, nyumbang. Kamu udah tua, ya kan? Udah ini, makan juga udah ini, susah. Maksudnya nggak boleh makan ini, daripada nanti kamu masuk neraka. Udahlah, ayo sumbang, itu beri itu. Sekolah teologi mana yang membutuhkan? Saya dengerin lama-lama, saya bilang gini, Pak, kalau Bapak caranya begitu, nanti teman-temannya Bapak kalau ketemu Bapak pasti lari. Nggak mau ketemu sama Bapak. Lalu bapaknya ini ketawa, dia bilang, iya Bu, teman-teman saya nggak mau ketemu saya lagi. Saya bilang, lah itu dia. Kalau carinya dengan pengertian manusia, kalau nggak nyari itu nggak bisa. Ya udah. Terjadilah sesuai dengan imannya. Tapi kalau saya nggak mau pakai pikiran saya, karena apa? Berulang-ulang kali pakai pengertian itu nggak jadi gini, nggak bisa ngelihat kemuliaan Tuhan gitu loh, Ningrum. Contoh lagi nih, rumah saya tahun itu butuh telepon rumah. Yang mau masangin itu teman-teman saya yang punya kenalan kepala Telkom, punya kenalan orang-orang pejabat-pejabat
di Telkom gitu ya, pokoknya pengusaha-pengusaha itu kepengen bantuin saya, tapi nggak pernah dapat. Satu kali itu saya ketemu sama tukang sapu, itu loh, sapu yang di jalan, ngomong gitu, saya Bu Elizabeth, emangnya ibu butuh telepon, di rumah ibu belum ada telepon, belum Pak, ibu butuh berapa, butuh 2, sorenya langsung kepasang loh nih loh. Itu yang usahain pengusaha-pengusaha, orang-orang katanya kenal pimpinannya Telkom segala, malah nggak bisa. Dan di rumah saya bisa pasang telepon itu gara-gara orang tukang sapu jalan. Iya. Itu dia. Ya. Bagaimana apa ya tadi ya? Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri karena pengertian kita dan pengertian Tuhan itu jauh berbeda, gitu ya. Tadi itu diganti dengan pengertiannya Tuhan. Oke, ini ada pertanyaan yang sepertinya masih nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi, Bu. Selamat pagi, Good News. Bagaimana cara mengerti bahwa kita sudah berjalan di jalan Tuhan? Karena kadang perbedaan antara pemahaman akal pikiran dan firman Tuhan itu berbeda. Ibu, suaranya nggak kedengeran lagi ya, Bu? Saya justru nggak denger nih ngomong apa. Oh, tadi suaranya nggak jelas ya? Ya, Ningrum, sekarang sudah jelas. Halo, halo, Ibu udah jelas dengar suaranya Ningrum? Oke. enggak, suaranya Ningrum nggak jelas. Oh ya, sekarang gimana? Masih nggak jelas kah? Sekarang ngilang lagi. Oh, hilang lagi. Sebentar, sebentar. Koneksi internet aman ya? Oke, oke. Ningrum dengar suara saya nggak? Iya, yang ini kedengeran. Tadi nggak kedengeran. Sekarang suaranya Ibu kedengeran jelas. Suaranya Ningrum gimana? Jelas. Oke, ya. Saya ulangin pertanyaannya ya, Bu. Ningrum, besar dikit Ningrum. Oke, sekarang gimana? Nah, Udah, ini udah. bagus. Tadi Oh iya. jauh banget. Oh, tadi jauh banget. Hmm. Oke, em, sekarang ya pertanyaannya, bagaimana cara mengerti bahwa kita sudah berjalan di jalan Tuhan? Karena kadang perbedaan antara pemahaman akal pikiran dan firman Tuhan yang berbeda. Ya, itu gampang toh. Justru ketika kita sudah tahu apakah kita sudah ada di dalam jalan Tuhan, itu kita ngelihat aja. Firman itu adalah jalan, Hmm. kebenaran. Ya, yang dikatakan Yohanes 17:17, firmanmu adalah kebenaran. Nah, yang di Yohanes 16, Tuhan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jalannya seluruh kebenaran itu apa? Ya firman. Jadi pelaku firman. Nah, firman itu dengan pengertian kita, dengan logika kita itu kan nggak sama. Yang tadi saya katakan ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri. Kalau nurut pengertian kita goblok banget gitu loh. Ya kan? Ya. Tapi itu yang Tuhan suruh. Orang dicaci maki orang, dijatin orang nggak boleh bales. Tapi malah suruh ngampuni dan memberkati. Itu kalau secara manusia itu nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ya. Karena apa? Pengertian kita sudah dari kita lahir, diasuh keluarga kita, cara berpikir kita ini sudah diisi dengan pikiran-pikiran manusia, secara logikanya manusia, menurut pikiran cara berpikir orang tua kita, menurut cara berpikir pembantu kita, teman-teman kita, guru kita, pengetahuan dunia ini sudah mempengaruhi pikiran kita. Sedangkan pikirannya Tuhan itu ada di firman, di Alkitab.
Banyak orang Kristen ya sudah baca Alkitab, tapi itu pun kalau cara berpikirnya tidak pernah mau diperbaharui dengan firman, ya dia akan jadi seperti orang dunia. Coba kita lihat Roma 12 ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuh lihat. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan akal budi, kita ini tidak akan pernah ngerti loh membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini kehendak Allah ini ada 3 nih, baik, berkenan, dan sempurna. Ya kan? Ya. Nah sekarang 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang kalau kita baca Alkitab, firman itu tidak diizinkan untuk memperbarui cara berpikir kita. Ya kita puluhan tahun di gereja tapi hidup kita masih serupa dengan dunia, kayak orang dunia plek. Harus berubah. Kalau nggak mau dirubah nggak bisa. Ya. Nah nanti ketika kita udah mau ngikuti pikirannya Allah, nanti lama-lama, nah nanti kita tahu itulah jalan Tuhan. Jadi jalan terus sesuai tracknya Allah, sesuai dengan firman Tuhan, dan tadi tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi diganti dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Manut. Oke. Semoga jelas yang bertanya tadi. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan lagi silahkan gitu ya. Maksudnya saya belum jelas, saya mau ini pertanyaan ini gitu. Silahkan kirimkan lagi WhatsApp-nya di 081225225949 atau di 081575800949. Dan kita masih punya banyak waktu, silahkan yang mau nanya juga. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Oke. Pagi Bu Elis dan pagi Ningrum mau tanya, penderita NPD itu Narcissistic Personality Disorder, apakah bisa sembuh? Apa yang harus dilakukan keluarga karena penderita NPD ini seorang suami, ini sangat tertutup dan nggak mau diajak ngomong ataupun periksa. Istrinya sudah tidak kuat karena nggak dinafkahi, tapi malah harus mengerjakan yang bukan bagiannya. Bahkan si suami ini tidak setia, punya will. Kalau ketahuan istri punya uang, pasti diminta bagaimanapun caranya. Emang sih NPD ini memang ini kan ini salah satu kelainan jiwa ya atau penyakit jiwa ya. Ya. Kalau secara ilmu psikolog, jujur-jujur aja susah. Tapi Tuhan bisa nggak? Bisa. Bisa. Satu orang itu ngalami Tuhan. Orang itu ngalami dijamah Tuhan, ya. Terus mulai didampingi. Didampingi lewat pembacaan firman. Membaca firman, baru dia itu akan orang Jawa bilang akan
akan ngerti bahwa ternyata selama ini dia itu NPD, narsis. Selalu merasa dirinya paling benar, paling baik, paling hebat, paling segalanya. Tapi itu enggak gampang, cukup lama. Saya pernah ketemu dengan orang model begini ya. Wih, dia selalu merasa dirinya paling benar dah. Paling benar, paling hebat. Semua anak suaminya nggak ada yang sudah tahan. Kalau yang ini cewek, ya, dia suaminya sampai sudah nggak tahan, nggak ngerti dia mau ngomong apa, gitu. Anaknya juga. Jadi kalau ketemu sama orang model gini, kita pasti ayel-ayelan. Tapi buat kita ngapain buang waktu ngeyel-ayelan enggak. Nah dudukkan sambil terus ayo baca nih loh. Kalau Firman tuh ngomong gini. Kalau dia bilang enggak, Nurta gini, ya udah. Kamu tinggal sekarang percaya ini firman Tuhan apa enggak. Kalau kamu percaya ya kamu yang harus berubah. Bukan firman yang harus berubah, tapi kamu yang harus, kita yang harus berubah. Lumayan mending, sudah sekarang semakin mending. Tapi harus ketemu dengan orang yang ini ya, yang berwibawa. Maksudnya yang dia sungkan gitu, dia respect. Baru dia bisa berpikir pelan gitu. Tapi berubah enggak? Berubah. Karena kalau posisi ibu kan istri itu. Untuk ngomong ke suami, satu memang rada susah. Doa aja supaya Tuhan bekerja, ada orang yang bisa apa ya, dia segan, dia engganin, disungkani sama dia. Nah, Tuhan bisa pakai orang itu. Ya, ini ada tambahan. Itu tambahnya. Si suami ini sudah baca firman Tuhan, sudah dijawab doanya untuk kembali ke istrinya, sudah dijamah, bertobat, tapi tetap aja kelakuannya masih seperti itu. Ya, sabar. Sabar. Memang gini, dalam proses begitu, Tuhan itu pakai tahap. Memang nggak maksudnya gini, Tuhan bisa ubah instan, bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan lewat proses? Karena proses itu baik buat suami, juga baik buat si istri. Buat istrinya juga baik. Karena ngelatih itu berjalan sabar dan menghasilkan hikmat. Misalnya kalau punya uang, ya nggak usah pamer-pamer sama suaminya. Pokoknya setiap kali membutuhkan, istrinya bisa bisa menyediakan gitu aja. Tapi nggak perlu tahu kalau istrinya tuh punya tabungan dan sebagainya. Bukan kita nih mau selingkuh atau umpet-umpetan ya. Tapi karena kalau melihat kondisi suami yang lagi begini dan dia main perempuan terus misalnya gitu, setiap kali diambil duitnya, itu nggak betul sebetulnya. Memang sebetulnya yang dibilang istri itu harus pinter-pinter sendiri. Pinternya dewek gitu loh. Ya. Ya itu, kecuali si istri kadang-kadang kepengen cari muka sama suaminya gitu ya, biar dibilang istri baik gitu. Oh dia kalau dapat apa, mungkin karena lugunya dia, oh aku dapat berkat loh begini ya, sama suaminya diminta gitu kan. Kalau saya kan nggak diminta sama suamiku. Nah ya yang ngomong, saya kalau dapat apapun saya akan cerita, nggak sama suami saya, sama keluarga saya, sama anak saya, sama teman-teman saya pasti kesaksian gitu loh. Tapi kalau sudah tahu dengan orang-orang tertentu ketika kita dapat duit, oh dia pasti pinjam duit, ya kalau saya tetap bersaksi kalau saya nggak mau minjemin ya nggak saya pinjemin gitu. Tapi suruh bohong nggak mau gitu. Ya, artinya memang si istri ini harus sadar dulu bahwa ini sebuah proses yang baik. Ya. Bahwa ada Betul. proses yang harus dilewati,
Proses ini buat si suami juga baik, buat si istri juga baik. Walaupun mungkin kelihatannya nggak baik gitu ya, Bu. Kadang-kadang kan kita ngelihat yang di depan mata ya, Bu. Ya, jengkel, Hmm. jengkelin, nyebelin itu sudah pasti. Hmm, hmm, hmm. Tapi Tapi sampai kita bisa melihat Tuhan di wajah suami. ya, melihat bahwa ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Ini loh tidak bersandar pada pengertian kita sendiri juga bentuknya seperti ini juga ya, Bu ya. Ya, iya. Kalau menurut pengertian kita, barwes wegah, gitu kan? Ya, ya. Tadi satu hal yang digarisbawahi Bu Elis sampaikan, Tuhan bisa pulihkan cepat, bisa. Tapi ada maksud Tuhan di balik kalau ini harus dilewati prosesnya. Mungkin sebagai sebuah bentuk pendewasaan karakter buat si istri juga gitu ya. Sampai dia bisa melihat, oh Tuhan itu baik gitu ya. Mungkin ada hal, bukan mungkin lagi, tapi memang seperti itu gitu ya. Mm-mm. Jadi tadi sabar. Nah ini juga ada latihan kesabarannya di balik semua proses ini. Ya, kalau menurut pengertian kita terima mujizat instan itu kan baik. Ya, Betul kan? ya. Hari ini kita doa, hari ini juga terjadi mujizat gitu ya. Wow, dahsyat gitu kan. Tapi Tuhan tuh bilang lebih baik ya, Ya. itu lebih baik buat kamu supaya kamu belajar percaya. Jadi kalau buat Tuhan tidak menolong instan itu baik, untuk apa? Kita ini belajar percaya. Ini pengertiannya Tuhan Yesus dengan kita aja beda. Itu lihat di Yohanes 11. Yohanes 11 di ayat yang ke-15 kalau nggak salah. Yohanes 11 ayat yang ke ya 15. Ini kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan ya. Good News Family. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Tuh Marilah lihat. sekarang kepadanya. Itu. Buat Ya, kita Lazarus sakit harusnya segera ditolong. ya, Sembuh. Tapi Yesus sengaja 2 hari lamanya perginya ditambahin lagi. Sehingga apa? Sudah Lazarus mati, baru Yesusnya datang. Apa nih? ya, Tapi ternyata buat Yesus, oh, lebih. udah busuk 4 hari itu jauh lebih baik. Ya, ya. Sampai kemudian kemuliaan Tuhan terjadi. Lazarus Hmm. dibangkit. Orang yang ngelihatnya kan kemudian, oh, gitu ya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan lagi, ya, biar bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Ini kita ngomongin tentang tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ternyata sampai ke situ ya, Good News Family, sampai kemana titik di mana kita kepengennya gitu ya. Orang kan seringkali kepengennya itu sakit sembuh cepat. Misalnya apa datang mujizat terjadi, pertolongan Tuhan langsung terjadi gitu. Tetapi ternyata proses menuju itu jauh lebih baik di hadapan Tuhan dan jauh lebih berharga gitu ya. Yang kita nggak sadari. Kadang-kadang kita menjalaninya sudah dengan sungut-sungut, sudah dengan aduh kok nggak Tuhan nggak tolong-tolong sih gitu-gitu ya Bu. Kadang-kadang kita menjalaninya masih masih sambil menggerutu gitu artinya kita belum 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 mengerti dengan pengertiannya Tuhan ya Bu. Iya, karena jalannya Tuhan bukan jalan kita, cara Tuhan bukan cara kita, rencananya bukan rencana kita. Sekarang Mm-mm. kalau dipikir menurut pengertian kita ya, Mm-mm. kenapa sih suamiku diangkat Tuhan? Dia sehat,
dia kuat, nggak ada sakit. Naik turun tangga 5 lantai juga nafasnya nggak menggeh-menggeh kayak saya. Saya 2-3 lantai aja udah nafasnya menggeh-menggeh gitu kan. Saya jalan dituntun. Saya misi perlu dilayanin. Kenapa? Yang diangkat pulang kok bukan saya. Bukan kenapa saya yang dipanggil, tapi kenapa suamiku yang sehat. Menurut saya masih butuh dia. Kalau dia mungkin nggak butuh saya gitu kan. Dia bisa gerak dengan bebas. Nah itu kan pikirannya Tuhan sama pikiran kita kan beda, Toningrum. Ya, betul. Betul. Menurut Betul. kita lagi gini, Adang, ngelihat ya, kita ini punya berkat ya. Aduh, harusnya perpuluhan ini tak kasih si A. Itu pendeta si A itu miskin, kasihanlah pas butuh lagi. Padahal Tuhan nyuruhnya kita suruh ngasih, itu pendeta. Pendeta itu rumahnya gede, besar, mewah. Kok suruh ngasih dia gitu kan. Nggak bisa ngerti loh Ningrum. Tapi Ya. ketika kita nurut sama Tuhan, oh ternyata memang Tuhan bilang, dia miskin kenapa? Karena dia sendiri nggak jadi pelaku firman. Dia hamba Tuhan tapi nggak pernah bayar perpuluhan. Dia jadi hamba Tuhan tapi nggak pernah nabur. Gimana dia akan menuai? Di mana dia akan mengenapkan janjiku? Tuhan bilang gitu. Tapi sama yang kelihatannya sudah kaya, yang hebat. Kenapa Tuhan tetap suruh kasih dia? Karena Tuhan bilang, karena dia melakukan perintahku. Jadi sudah sewajarnya kalau dia menggenapkan janjiku. Dia nabur terus, makanya dia semakin kaya. Lihat, ini kan perbedaan banget. Nak nurut otak manusia kan nggak mungkin, Ningrum. Menurut manusia itu nggak adil. Tapi justru keadilan Tuhan itu ada di kayu salib. Ya udah, tinggal berani nggak? Nah itu keadilan Tuhan. Oke, ini lanjutannya yang NPD tadi ya Bu, masih Ya. belum selesai. Salah nggak Bu kalau istrinya meninggalkan suaminya karena sudah nggak kuat dijadikan babu dalam tanda kutip, tidak pada tempatnya. Karena ini sudah terjadi keempat kalinya suaminya selingkuh dengan wanita yang sama. Salah nggak? Ya pasti salah. Orang istri itu soko guru. Maksud titi yang penyangga rumah tangga. Kalau ditinggal pergi ya rumahnya ambruk. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya. Ya, kalau sampai dia bilang sudah ndak kuat. Itu memang manusia kita nggak kuat. Tapi coba tarik nafas panjang. Bilang ya Yesus engkau kekuatanku. Kalau saya ndak kuat itu gitu. Kenapa? Kesalahannya kenapa dulu waktu pacaran nggak dilihat. Matanya dibuka lebar. Telinganya dibuka lebar, ngerti siapa orang yang Anda mau kawinin dan Anda dinikahin sama dia. Buka mata lebar-lebar. Ya. Kalau sudah tahu nggak benar, ya jangan nikah. Dulu nikah kan cinta buta, nggak melihat kondisi itu. Bahkan mungkin sudah ngerti, tapi adalah daripada nanti nggak ada orang lain lagi yang mau sama aku, akhirnya dinikahin. Lah itu salah. Salah pilih. Orang kalau salah pilih, itu bilang gini loh, saya selalu punya istilah gini. Orang kalau salah nikah ya, salah dapat pasangan, kita punya istilah gini, ngemu silet. Tahu nggak ngemu silet? Tahu nggak Nirung maksudnya? Ya, terluka semuanya. No, ya maksudnya silet di dalam mulut kan, sewaktu-waktu bisa melukai kita semua, bisa melukai diri kita. Karena selamanya kalau sudah menikah, kamu nggak bisa ngelepeh, nggak bisa bilang selesai. Itu bukan solusi. Ya. Karena kita terikat dengan janji nikah loh.
janji pernikahan loh. Ya. Jadi percayalah ada jalan pasti. Ya. Yang pasti ada jalan. Dan yang kedua pasti dua-duanya terbentuk. Ya. Coba lihat kelebihannya dia sedikit. Ya. Buat orang di sekelilingnya mungkin seperti buat orang dunia gitu ya Bu ya. Sepertinya tindakan kita kadang-kadang seperti bodoh dalam tanda kutip kalau kita mau bertahan gitu ya. Tapi Loh, sebetulnya itu memang selalu akan ada orang komentar begitu. ya, Tapi kan semua Tuhan izinkan supaya nguji diri kita sendiri kan. ya, betul. Maka kenapa Tuhan bilang gini, biarkan ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Nggak boleh loh dicabut. Kenapa kambing dan domba tetap dibiarkan hidup bersama? Semuanya untuk supaya ada perbandingan di antara kambing dan domba. Ya. Diizinkan loh. Tuhan mau menghabiskan orang jahat dalam seketika. Oh, sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka masih ada? Untuk dipakai sebagai ujian buat diri kita. Ya. Supaya kita Tanpa mereka, kita nggak bisa jadi pelaku firman. ya. Keren ya. Kita tuh ini loh, makanya tadi di awal kan pertanyaannya bagaimana apa yang dimaksud dengan bersandar pada pengertian kita sendiri gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Elis. Ya pengertian kita gitu ya, yang kita turutin apa yang kita lihat. Nah, hal-hal begini tuh kadang-kadang kita melihat apa yang hanya ada di pemandangan kita, tapi kita nggak mencoba untuk melihat seperti yang Tuhan lihat gitu ya. Makanya kan kalau dengerin iklannya Sabar Hamenja itu Bu Elis sampaikan percaya karena iman bukan karena perasaan. Ini perasaannya yang main kalau kita lagi ngelihat yang ada di dalam penglihatan kita gitu ya. Oke, ini ada Iya. pertanyaan lagi. Semoga yang tadi jelas ya. Kita ganti pertanyaan sekarang. Shalom, selamat pagi Ningrum, pagi. Tolong tanya. Kalau ada orang yang tidak menyukai kita dan saya sudah tetap berusaha untuk baik kepadanya, ngajak ngobrol, tetap menyapa kalau bertemu di jalan, tetapi tetap tidak suka dengan saya. Saya juga pernah dikeluarkan dari grup sama dia. Saya tetap bersikap baik sama dia kalau ketemu. Saya sapa meskipun tanggapannya tidak menyenangkan. Apakah boleh Bagus. kalau saya mulai berpikir untuk menjauh atau tidak ikut jika ada acara kumpul bersama teman-teman kalau ada dia? Memang dia orangnya agak antik, kata teman-teman saya yang lain. Awal kenal saat anak saya sekolah sekelas dengan anaknya dan dia tidak menyukai anak saya karena ada kelainan genetik. Jadi kulitnya mengelupas. Saya maklum, mungkin takut tertular. Padahal teman-teman yang lain juga sudah meyakinkan bahwa tidak menular. Saya juga sudah kasih surat keterangan dari rumah sakit bahwa anak saya tidak menular saat mendaftar sekolah. Dia langsung minta pindah kelas, tetapi saat itu saya tetap berusaha baik dan tidak sakit hati. Terima kasih. Bagus sekali. Apa yang Ibu lakukan itu sudah benar. Saya selalu bilang gini, ada orang nggak suka sama saya. Kamu nggak suka sama saya, nggak apa-apa kok. Yang penting aku suka tuh sama kamu. Kamu benci sama aku, puji Tuhan. Yang penting aku nggak benci sama kamu. Ya, kamu jahatin aku bersyukur. Yang penting aku nggak jahatin kamu, aku tetap baikin kamu. Kalau kita punya prinsip seperti itu, Bu, sebetulnya kita tidak akan menjauh dari siapapun. Karena ibu menjauh pun satu kali akan ketemu lagi dengan orang model begitu kalau ibu sendiri lagi diproses. Kalau kita yang lagi diproses, kita menghindar, kemana kita pergi, kita akan ketemu dengan orang model begitu. Maka yang saya seringkali bilang gini, ada orang bilang gini, kamu kenapa sih nggak jaga perasaan dia? Hah? Jaga perasaan dia?
Loh, perasaan itu memang yang diincar Tuhan mau dihabisin kok. Nggak perlu kita jaga. Maksudnya jaga perasaan orang yang sampai hati-hati, mau ngomong aja sampai takut salah malah salah nanti. Udah ngomong aja apa adanya gitu kan. Yang penting saya lihat ibu sabar kemenangan. Dijauhin nggak apa-apa, ibu ngerti. Ya kalau orang jijik, orang ngeri, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kita kan nggak bisa ngelarang orang untuk tidak nggak suka sama kita ya. Atau kita kan nggak bisa ngatur orang, kamu harus suka sama aku loh. Nggak bisa juga. Jadi itu kan hak seseorang. Yang penting ini proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup ibu lewat anak ibu. Saya bersyukur ibu nggak tersinggung, ibu nggak sakit hati, ibu nggak marah, ibu masih bisa berbuat baik sama dia. Ini sebetulnya yang Tuhan mau. Nggak apa-apa, Bu, lanjutin. Jangan Ibu, jangan minggir ya. ya, Ibu ini menambahin gini, tapi Bu saya merasa dia kurang nyaman kalau saya ikut. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah, yang penting kamu nyaman-nyaman aja. Kalau dia yang nggak nyaman kan dia yang nggak ikut. Itu kan keputusannya dia gitu loh. Yang penting temennya ibu yang lain nggak ngusir ibu kan. Ya, ya. Enggak, ya itu tadi yang Bu Eli sampaikan, nggak jaga perasaan lah kan bukan 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 haknya kita atau bukan kewajibannya kita untuk menjaga perasaan orang lain sebetulnya gitu ya. Ya udah Iya. yang penting kita sudah melakukan bagian kita tetap baik sama dia. eh Persoalan dia mau seperti apa itu adalah keputusannya dia, gitu ya. Terus ini dia bertanya gini, berarti saya harus tetap ikut ya Bu kalau ada undangan teman-teman ngumpul? Ya ikut aja, ada undangan kemana, mau apa aja ikut aja. Udah orang gitu tuh lebih enak loh. Ya, Orang nggak pakai perasaan gitu tuh enak banget. Udah itu ibu betul. Jangan diturunin ke perasaan Bu. Nanti kalau ke perasaan ibu malah yang rugi loh. ya, Kalau dia nggak mau ikut ya biar itu proses buat dia juga kok. Jangan ya. orang gini ya, jangan orang itu sombong ya, memandang orang lain jijik. Sebetulnya kalau kita balikin di hadapan Tuhan itu kita semua dulu juga menjijikkan loh. Tapi Ya. karena kasihnya itu dia mengampuni kita dan memandang kita mulia lagi loh. Mm, mm, Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang ya. penting memang penyakit anaknya ibu eh, tidak menular, itu memang oke gitu loh. Tapi kalau memang ada pernyataan, kecuali ada pernyataan memang eh, penyakit menular dan sebagainya, ya udah itu kita harus ya tahu diri lah ya untuk menjaga keselamatan dan keamanan teman-teman yang lain, ya kita yang tahu diri. Tapi kalau ini ada surat dari kedokteran yang menyatakan itu nggak menular dan sebagainya, ya sudah, nggak apa-apa Bu. Ya. Ikut aja. Nggak masalah. Yang penting kita tetap baik, kita tetap memandang itu sebagai dia tetap sama seperti teman-teman yang lainnya gitu ya, nggak ada yang berbeda gitu aja. Persoalan dia menerima kita sebagai seperti apa itu bukan urusannya kita sebetulnya. Itu urusannya si orang itu dengan Tuhan gitu ya, bukan urusan kita. Karena kita ini sudah yang kita bisa kendalikan adalah apa yang kita lakukan sebetulnya, penerimaan kita terhadap orang lain gitu ya, cara kita memandang orang lain. Masalah pandangan orang lain terhadap kita itu kita tidak bisa mengendalikannya dan ya sudah dibiarkan saja gitu ya. Tetap aja Bu, boleh berkumpul. Malah kalau Ibu menghindari berkumpul, Ibu memutus hubungan dengan teman-teman yang lain yang lebih banyak gitu ya. Kan malah justru keliru juga gitu. Oke, yep. Yang mau bertanya lagi silahkan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kita masih punya banyak waktu sampai nanti
Masih ada waktu, masih sampai 10.30 program Sabar Hamenja itu ya. Oke. Eh, Yep, ini ada pertanyaan. Ini sebetulnya pertanyaan juga terpending dari minggu lalu, tapi baru bisa saya buka karena sekali lagi lewat SMS. Maafkan ya kalau lewat SMS itu memang sering kali tidak terbuka. Bu, ini tuh lanjutan pertanyaan yang 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, Bu. Selamat pagi Apa? nih, Bu. Pagi Bu Elis. Bu, saya sudah coba ikutin saran Ibu. Saya jualan gorengan, ya jualan kecil-kecilan biar nggak bergantung pada suami. Tapi suami nggak mau modalin dan nggak mau nganterin belanja dengan alasan sibuk. Dan saya juga nggak boleh ngapa-ngapain karena jantung saya yang bocor. Saya harus bagaimana Bu? Saya ingin walau saya punya kekurangan, tapi saya pengen bisa berguna buat keluarga dan banyak orang. Tapi suami tidak mengizinkan. Bu, jujur dalam hati saya percaya keajaiban dan mujizat Tuhan. Walau dengar hasil dokter sempat drop. Dan usianya ini masih muda banget loh, 32 tahun saya masih hidup bahkan punya anak dan suami dan diberkati Tuhan. Walau sering sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit, itu semua berkat keajaiban, mujizat dan kebaikan Tuhan. Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Keinginan saya juga ingin berguna buat keluarga dan banyak orang. Saya juga ingin jadi berkat buat banyak orang, tahu kehendak Tuhan dan Roh Kudus, dengar suara Tuhan dan Roh Kudus. Bila ada waktu luang, saya dengarkan khotbah dan baca kitab, Bu. Mohon jalan keluarnya. Ini ibu yang waktu itu cerita bahwa dia sakit, terus Ya, apa ada banyak persoalan. Nah, dia pengen jualan gitu, tapi suaminya tidak mengizinkan dengan alasan kamu kan sakit gitu. Suaminya masih masih berpikirnya seperti itu. gini, duduk ngobrol sama suaminya dulu, kasih pengertian. Memang kalau nurut dokter dikatakan sakit, tapi Pak, hati yang gembira itu kan obat yang manjur. Aku boleh ya, ini aku lakukan kegiatanku gitu loh. Karena aku kalau lakukan ini aku suka, aku seneng. Nanti kan sembuh sendiri. Kalau enggak, suaminya nanti suruh telepon atau ibu telepon aja sama saya kalau pas ada suami nanti saya yang jelasin ke suami bisa. Maksudnya untuk memberi kesempatan. Sebab orang sakit kalau dianggur ke, disuruh duduk diem termenung-menung, waduh, iso mikir sing ora-ora, malah mikir sing ndak-ndak, malah nanti jadi tambah nggak bener gitu loh. Tapi kalau dia kerja aktivitas kayak saya begini ya, aku nggak urusan tuh sama penyakitku. Penyakitku hilang dewe. Ya, Tahun 2017 tuh saya divonis sama dokter di kepalaku ada 7 tumor. Tapi saya nggak pernah ngurusin. Saya jalan aja pelayanan, doain orang sakit. Saya nggak mau urusan. Saya pikir anak saya waktu ini balik, ya baliklah. Tapi sementara saya hidup, saya masih tetap berguna. Bagi orang, ya saya kerja aja. Malah di foto lagi tumornya hilang semua. Ya wis toh. Memang penyakitnya kurang ajar, semakin diperhatikan, semakin diopeni, semakin ngelama, semakin ngelunjak, babrah ke sana sini. Tapi nak dijar-jar ke, ndak usah diurusin, hilang-hilang dewi. ya, Ibu ndak usah patah semangat, ibu ndak usah patah semangat, tapi tunggu dulu sampai suamimu bisa ngerti dulu ya, bahwa itu sebagai suatu penghiburan kalau ibu bisa kerja. Nanti kalau suaminya saya bisa bilang oke, walaupun ibu nggak bisa pergi kemana-mana, sekarang tukang belanjan itu banyak. Kalau nggak lewat Gojek ya bisa, ya kan? Udah sama aja. Bisa kok Bu, nanti akalnya ada aja. Yang penting kuncinya suaminya mengizinkan dulu. ya. Eh, Oke. lakukan hal yang sederhana sebetulnya gitu ya. Karena memang atau mungkin suaminya mungkin masih melihatnya kondisi fisik ya Bu ya.
masih percaya dan lihat kondisi fisik ibu, bisa mulai menjelaskan pelan-pelan dengan melakukan hal sederhana juga sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Bu Elis, saya mau tanya, kalau manusia meninggal dalam Tuhan langsung di pangkuan Bapa seperti Lazarus. Yang mau saya tanyakan, Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Tapi setelah disalib bangkit dan sampai 40 hari baru naik ke surga. Mengapa beda manusia yang meninggal dan Tuhan Yesus yang mati disalib? Walaupun Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Mohon penjelasannya. Oke, bentar. Halo Bu, mic-nya termute. Ya sudah. Pengertiannya, Tuhan Yesus itu kan bangkit dari antara orang mati. Ya kan? Kalau kita manusia kan tidak bangkit dari antara orang mati. Perbedaannya karena Yesus itu memang Allah, sedangkan kita ini manusia. Kalau Yesus itu punya daging, secara manusia itu kan karena dia pinjam dagingnya Maria. Ya. Tapi pada hakikatnya, ya pada akhirnya Yesus tetap Tuhan gitu ya. Yesus tetap Ya, Allah. Yesus itu kan Allah. Kelahirannya kan bukan dari seorang benih seorang laki-laki, bukan dari Yusuf. Ya kan? Ya. Dia kan dari roh Allah yang jadi manusia. Jadi Yesus itu 100% Allah, tapi Yesus itu juga 100% manusia. 100% Allah karena rohnya dari Allah, Roh Kudus yang turun ke atasnya, tetapi dagingnya 100% itu dagingnya manusia. Kalau Yesus bukan Allah, dia nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kalau dia bukan manusia, dia nggak bisa disalib untuk nanggung dosa manusia. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Kalau manusia kita lahirnya kan dari hubungan suami istri. Lahirnya dari benih sperma dari laki-laki. Kalau Yesus kan tidak. Karena 100% benih dari ilahi. Roh Kudus. Roh Allah yang masuk dalam dirinya Maria. Beda, sudah pasti beda. Maka Yesus mati dan dia bisa bangkit dari antara orang mati karena dia Allah. Tapi karena kita manusia, kita mati, ya tubuh kita kembali kepada tanah. Rohnya kembali ke Allah. Kalau Yesus, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yang bangkit, yang ini bukan rohnya, tapi tubuhnya juga semua hidup dan naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Ya. Jadi jelas ya, perbedaannya. Ini semoga jelas ya disampaikan Bu Elis ini perbedaannya antara tadi kalau Yesus itu karena 100% manusia, 100% Allah gitu ya. Sehingga dia bangkit dari antara mati. Nah, sementara manusia itu ya di tubuhnya ini nanti kalau ini ya sudah kembali ke tanah gitu kan. Oke, semoga jelas menjawab pertanyaannya. Kalau ada yang belum jelas silahkan lanjutkan lagi pertanyaannya, nggak apa-apa. Ya, monggo. Boleh di 081225225949 atau 081575 800 949. Silahkan, karena kita masih ada waktu kira-kira 30 menit
32-35 menit ke depan. Jadi masih ada waktu yang mau tanya lagi, silakan di WhatsApp ya. Atau telepon juga boleh. Ih, saya nggak ngeliatin telepon. Telepon juga bisa di 024 84 55 949 atau pakai telepon WhatsApp bisa di 081 225 225 949 itu juga bisa buat telepon. Atau 081 575 800 949 itu juga boleh buat telepon. Silakan. Yang mau nanya lagi, oh ini masih ada yang mau bertanya nih. Nah ini salah satu hal begini nih kita memang harus harus kayak semacam pengertian-pengertian begini gitu ya, pendalaman-pendalaman Alkitab mungkin bisa gitu kan kita belajar lebih lagi bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang juga dipakai Tuhan untuk menjelaskan tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang nggak paham, bisa juga kita ngobrolin di sini di Sabra Menja setiap hari Rabu ya, Guntur Syaulia. Silakan yang mau tanya lagi. Kadang-kadang kan orang hanya baca Alkitab itu atau baca firman Tuhan itu kan hanya sekilas ya, Bu. Atau Iya, asal hanya kayak ya udah baca gitu aja. Wajib kan kalau oh harus baca firman gitu. Ya udah baca aja. Tapi nggak sampai masuk ke dalam pengertian gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat membuat apa ya? Jadi kalau ada sesuatu yang melenceng kita nggak ngerti gitu ya, Bu. iya, iya. Mm. Kalau nggak baca Alkitab gitu. Kalau baca Alkitab pun udah ngerti kebenaran, tapi kita kalau tidak mengizinkan firman itu untuk ngoreksi diri kita, ya sama juga. Istilahnya karakternya, perbuatannya masih seperti orang dunia. Ya. Jadi eh apa karakter tidak terjadi walaupun sudah baca firman tadi seperti Ibu sampaikan tidak terjadi perubahan seperti ya pembaharuan budi itu artinya perubahan kah Bu? Ya, pembaruan cara berpikir dulu, hatinya Mm-mm. diperbarui dulu, setelah hatinya diperbarui, baru pikirannya jadi baru. Mm-mm. Setelah pikirannya, hatinya jadi baru, pikirannya jadi baru, perkataannya jadi baru, dan perbuatannya jadi baru. Ya, jadi pem- pembaharuan budi itu dari hatinya jadi baru, pikirannya jadi baru, pengertian tadi Perbuatannya jadi baru. jadi baru. Yang penting Oke. mulai dari hati. Dari hati timbul pikiran, dari Mm-mm. pikiran timbul keluar dari perkataan timbul perbuatan. Gitu loh, Nirum. Ya. Makanya yang harus diperbarui nomor satu, budinya dulu, hatinya dulu. Mm. Hati, Pikiran, keluar ke pikiran, pikiran, dari mm-mm. pikiran keluar dari mulut ada perbuatan. Oke. Dari hati ke pikiran, pikiran ke mulut, dan kemudian ada perbuatan. Oke. Ini ada Yes. tambahan tadi Bu, yang Tuhan Yesus naik dengan tubuh. Ya. Bu Elis, pengertian secara umum kalau orang meninggal, rohnya masih di dunia selama 40 hari. Nah, pengertiannya orang berkata seperti Yesus. Apakah Tuhan Yesus punya misi yang harus dikerjakan? Terima kasih. Yang bilang pengertiannya seperti Yesus siapa? Tidak ada sebetulnya. Itu pengertian orang kejawen karena dia menganggap dia seperti Yesus. Maka Hmm. kalau meninggal 40 hari rohnya masih ada di sekeliling kita. Itu enggak. Beda kita dengan Yesus. Karena Yesus itu Allah. Dan ketika kenapa dia bangkit dari antara orang mati hanya untuk menggenapkan firman-Nya, nubuatan yang di kita perjanjian lama, dan kenapa dia 40 hari masih muncul bertemu dengan murid-muridnya, karena murid-muridnya lagi kehilangan iman. Maka Yesus dampingi muridnya, meneguhkan kembali hati mereka yang goncang, mengembalikan imannya. Setelah itu, setelah 40 hari,
murid-muridnya udah teguh kembali, kepercayaannya udah balik, baru dia naik ke surga. Kalau manusia, ya rohnya begitu meninggal langsung balik ke Allah yang menciptakan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jelas kan? Ya. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Kalau manusia ya tubuhnya balik ke tanah, rohnya langsung kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tapi karena Yesus itu adalah Allah, ya kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, ya tidak akan dia mati. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya, untuk ini hanya semuanya untuk menggenapkan nubuatan kok. Yesaya bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga, bla bla dan naik ke surga. Itu semua sudah ternubuatkan. Ya. Nah, Ayub 7 9-10 ya, Bu. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke tidak rumah. akan muncul kembali, dia tidak akan kembali ke rumahnya. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Selesai. Yang bilang masih 40 hari di tengah-tengah kita siapa? Alkitab enggak. Yang bilang itu kan orang-orang Kejawen. Dari saya pada waktu dulu saya ikut Kejawen. Ya, itu pengertian itu ada. Oh masih 40 hari. Oh masih begini. Itu kan paham orang dunia gitu kan. Nah, kita sekarang jadi muridnya Yesus, ya udah selesai ya sudah selesai. Begitu orang itu meninggal langsung rohnya dijemput sama Tuhan, ya kembalilah ke Tuhan. Ya. Tumbuhnya kembali ke tanah. Ya, itu tadi ya Bu, semoga jelas Ya. menjawab pertanyaannya. Kalau menurut firman Tuhan ya langsung balik. Tubuhnya kembali ke tanah. Gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Selamat siang Bu Elis, selamat siang Ningrum. Bu, Siang. mulai praktek Ya. kan baca, renungkan, dan perkatakan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang di pikiran itu terasa kayak penuh gitu Bu. Ya. Dengan hal-hal yang perkataan-perkataan yang nggak seperti firman Tuhan. Bagaimana ya Bu caranya untuk menghilangkan hal itu? Keluarkan firman itu dari mulutmu. Disitulah yang dinamakan peperangan roh. Peperangan roh itu di otak. Ini loh, di pikiran ini loh. Di pikiran, bukan di otak ya. Di pikiran kita ini loh. Itu perang sendiri. Ya. Makanya dengan perang itu Anda selamatkan jiwa Anda dengan Anda mengucapkan firman itu. Terus ucapkan berkali-kali. Terus tolak dalam nama Yesus semua pikiran-pikiran setan, roh penolakan, roh pemberontakan, semua roh kekerasan hati. Dalam nama Yesus aku cabut keluar dari diriku sendiri. Keluar dari hati, keluar dari pikiranku, dari memoriku, dari alam mimpiku, dari alam bawah sadarku. Darah Yesus sucikan aku. Ngomong, setan aku enggak mau ngikuti cara berpikirku yang lama. Aku mau punya pikiran Kristus. Aku mau punya perasaan Kristus. Itu harus diucapkan. Nanti kan hilang. Terus yang lama-lama, Ibu tahu kan? Oh ada roh penolakan ini. Oh ada roh pemberontakan ini. Oh ini ada roh sinkritis. Ya. Paham-paham apa ada roh agamawi, terus ada roh apa yang keluar dari pikiran itu, iketin, diikat dalam nama Yesus, cabut,
perintahkan pergi keluar dari hidup kita. Nanti lama-lama bersih. Itu saya kayak gitu tuh 2 tahun lebih loh Bu. Tiap hari tak cabuti sendiri dari hatiku. Seperti yang Tuhan Yesus bilang di Matius 15. Semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai seakar-akarnya. Cabut Bu. Itu tanaman-tanaman pikiran, pengertian-pengertian lama. Yang sia-sia, yang menolak dan menentang pengenalan tentang Allah. Nah itu cabutin. Buang. 2 Korintus 10. Yang kemarin itu saya bicara tentang peperangan roh. Coba baca yuk Ningrum. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang aku masih hidup dalam dunia. Oh ya. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk merubuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Lihat, ini loh. Kata kami, terus lanjut. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, itu ada 3 tahapan kan. Kubu, siasat, benteng, siasat, dan kubu-kubu pertahanan yang didirikan iblis dalam pikiran kita untuk menentang dan itu menolak pengenalan akan Allah. Ya udah, itu yang harus tiap hari dirobohkan. Bersihkan, yang saya bilang, bersihkan diri kita sendiri. Justru pada saat memulai dan terjadi itu di dalam pikiran, itu artinya firman Tuhan itu sudah mulai bekerja sebetulnya ya Bu ya. Betul, betul. Dan itu harus dilawan, adakan peperangan, jangan diem. Ya. Dan itu kalau Anda mengenali bahwa sudah ada seperti itu, terus kita jangan takut, malah justru kita harus kuat. Firman Tuhan sedang mulai bekerja tadi Bu Eli sampaikan, perangi gitu ya, cabuti semuanya, runtuhkan benteng-benteng siasat dan kubu yang dibangun iblis di dalam pikiran kita. Karena mungkin sudah terlalu lama kita tadi ya di awal juga Bali sempat singgung, ada pikiran dari orang masuk ke kita, pikiran dari yang diajarkan dunia sudah terlanjur masuk ke kita. Nah itu akhirnya sudah membuat tadi benteng-benteng di dalam pikiran kita yang kemudian harus kita lawan, kita harus hancurkan. Nah, iya. Saya coba bayangin. Kalau menurut pengertian manusia, papiku tuh enggak bisa bertobat. Karena papiku tuh keras sekali. Dan papiku tuh kalau ngomong itu nyelkit. Kalau ngomong itu sengak. Misalnya disuruh percaya Yesus, dia bilang, enggak, aku mau di neraka aja. Itu loh, malah sengaja. Ngomongnya itu kalau di telinga itu membuat orang udah patah keberaniannya untuk ngomong firman sama dia. Tapi saya enggak, saya lawan terus. Sampai satu kali, papi saya itu, Tuhan bilang suruh saya ke tempat papi saya. Ketika di rumah papi saya kaget. Kok papi saya sendirian? Saya nanya, loh, Mami mana? Lagi pergi beli tiket mau ke Jakarta. Katanya gitu, sama kakakmu. Oh ya? Di situ Roh Kudus ngomong sama saya. Ayo, deketi papimu, peluk papimu. Langsung di pikiran saya gini, gila, nggak ada orang ini. Nggak ada orang ini. Cuman kita berdua nih, papi saya dengan saya. Papiku laki, saya perempuan. Aku suruh peluk papiku, pas nggak ada orang, gila. Nanti aku dipikir mau macem-macem. Itu pikiran itu muncul. Saya nggak mau loh deket ke papi saya.
Karena pemikiran saya tadi, waduh, laki sama perempuan nih, walau itu papiku sendiri. Tapi kan saya juga udah gede, udah dewasa. Waduh, kok nak dipikir macam-macam gimana? Saya nggak mau deket. Tapi Roh Kudus kembali desek saya. Ayo cepet, kamu kepengen papimu selamat nggak? Peluk papimu. Saya harus melawan pemikiran saya yang sia-sia dan yang nggak benar-benar. Ini semua benteng-benteng yang didirikan iblis dan siasat-siasat manusia yang dibangun oleh keangkuhan hidupnya dan kubu-kubu pertahanan yang didirikan dalam pikiran kita untuk menentang pengenalan akan Allah itu mesti dirobohkan. Harus dipatahkan siasatnya. Maka ketika saya peluk papi saya, cuman ngomong papi, Elis sayang papi. Elis nggak mau papi masuk neraka. Elis mau papi masuk surga. Loh itu siapa yang duga sama sekali? Saya nggak duga sama sekali kalau papi saya mau nangis. Tapi ternyata dengan perkataan itu, dengan pelukan itu, papi saya bisa nangis kayak anak kecil. Karena papi saya itu orangnya tegar sekali. Saya nggak pernah lihat papiku nangis loh. Tapi hari itu papiku bisa nangis kayak begitu. Itu di luar pengertian saya. Oh saya bilang, papi percaya Tuhan Yesus ya. Saya nggak duga sama sekali kalau papi saya ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk dan papi saya mau percaya Yesus. Akhirnya papi saya selamat. Baptis dengan Om Sbaja. 3 bulan kemudian meninggal. Siapa duga? Ya kalau saya mau ngikutin, saya nggak mau perang dengan pikiran saya sendiri, ya mungkin aku nggak ngelihat papi saya diselamatkan. Itu terus satu om saya, wih marah-marah, kita diusir. Waduh saya pikir salah Roh Kudus. Saya datang nih salah. Saya tinggal makan, keluar makan, saya balik lagi. Di kamar itu, saya balik lagi, tapi Roh Kudus kasih saya hikmat, nggak ngomong sama dia, saya ngomongnya sama adiknya yang lagi mijetin. Saya cerita siapa Yesus, aku nggak ngurusi om saya. Ternyata tiba-tiba om saya teriak, manggil istrinya, wih, kaget saya, pikir saya diusir lagi kan. Ternyata om saya bilang, aku mau percaya Yesus, suruh Elis doain saya. Oh, itu nggak terduga itu. Itu kalau saya mau mental waktu diusir pertama kali saya pulang, ya dia nggak selamat. Ya. Iblis menggunakan tadi gitu ya. Ketika firman Tuhan mulai bekerja, iblis kemudian benteng-benteng itu semakin kuat gitu ya rasanya. Tapi percayalah bahwa kita punya senjata itu untuk kita bisa menang, gitu ya. Karena kadang-kadang tadi kalau kita sudah mulai mempercayai apa yang ditanam itu, kita terus jadi kayak yang lembek banget gitu ya Bu, kayak yang mundur seperti yang Iya, iblis bilang iya, gitu kan. Kita kayak yang terus kemudian nyerah gitu aja gitu. Padahal sebetulnya itu justru kesempatan buat kita maju dan tadi yang minggu lalu iya, juga percayalah bahwa kamu akan melihat kemuliaan Allah gitu. iya, Jadi yang sedang mulai atau mungkin merasa bahwa kok kayaknya setelah saya baca firman, merenungkan, memperkatakan kok semakin banyak hal begini ya. Gak apa-apa, itu justru artinya awal yang baik gitu. iya, Jangan kemudian menyerah dan kemudian mundur gitu ya. Tapi justru itu adalah awalan yang baik dan Anda sedang ada di jalur yang benar. Itu proses untuk betul. kemudian membersihkan Iya, yang sudah terlalu lama tertanam. jangan kita bisa nenggingi orang lain, nggak bisa nenggingi diri sendiri. Kita harus Nah, bisa membersihkan diri kita sendiri kan. orang seringnya berpikir gini, Bu, kalau untuk seperti itu kita butuh orang lain untuk doain kita. Padahal sebetulnya kita bisa kan? Bisa, bisa, sangat bisa. Karena sebetulnya yang paling tahu kan diri kita nih. Lagi nih tiba-tiba muncul iri hati. Dan orang kesaksian tiba-tiba muncul
rasa sombong. Oh, Allah kamu cuman begitu misalnya. Sebetulnya yang tahu kan hati kita kan Ningrum. Nah, Ya, betul. yang paling tepat harusnya yang mencabut diri kita sendiri. Kalau pendeta belum tentu loh tahu yang kecil-kecil gini loh. Ada ketamakan, ada keserakahan, ada ego, ada kesombongan, ada kecongkakan, ada kebimbangan, ada keraguan, ada kecemasan, ada kegelisahan. Yang tahu tuh sebetulnya kan diri kita. Lebih daripada pendeta yang di luar yang doain kita kan. Nah, kalau saya ya saya senang mencabuti diri saya sendiri. Yang jelek-jelek tak doain sendiri, lepasin sendiri. Ya. Dan ini bukti apa ya, pengakuan dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan sebetulnya, bahwa kita punya Iya, kesombongan gitu ya, iya. congkak di hati gitu kan. Kalau kita sendiri merasa bahwa enggak, aku nggak punya, itu mungkin malah justru bukan kita sedang sombong di hadapan Allah gitu. Betul. Iya. Pengingkaran kita terhadap apa yang sebetulnya kita punya gitu kan. Nah, harusnya itu tadi kita mau melakukannya, cabutin semuanya, bersihkan semuanya. Dan itu dilakukan ketika itu muncul gitu ya, sepintas gitu muncul, ya langsung perkatakan aja, aku cabut segala roh kesombongan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh iri hati dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi benar-benar kemudian bersih gitu. Aduh, seru ya kalau ngomongin begini. Tadi bersandar pada pengertian kita sendiri awalnya, tapi relate banget ke belakang kita ngobrolinnya masih dalam satu jalur. Bagaimana kita menuruti dan berjalan dengan firman Tuhan itu ternyata ada banyak hal yang harus dilakukan. Kadang-kadang mungkin merasa, aduh bisa nggak ya gitu. Nah, bisa kok. Banyak orang sudah melakukannya, bisa gitu. Jangan pernah menyerah sebelum memulai. Kadang-kadang ada orang yang berpikir gitu loh Bu, menyerah sebelum memulai. Karena dia masih hidup di dalam bingkai iblis. Ya. Pengertian kita itu kan sudah terlanjur di bingkai. Dengan kata mana mungkin, mana bisa, gimana caranya, apa iya, gitu kan. Nah masih ada di kotak itu nggak bisa, makanya dia ngomongnya juga negatif terus. Ya, ya, betul. Padahal ketika kita mau melangkah aja, atau kita bilang ya Tuhan aku mau, terus kita ngelangkah aja satu langkah, itu bisa kok. Kemudian langkah-langkah selanjutnya kita bisa jalan. Nah saya itu kemarin, ini dulu-dulu saya ngalami ke Australia, ke Toronto, saya punya duit habis tinggal $4 di Australia, mau pulang naik apa nggak tahu, secara manusia mau ini gimana, tapi Tuhan punya cara jalan sampai saya pokoknya bisa pulang, ya kan, sampai rumah malah gratis, nggak bayar sama sekali. Ya nggak lama nih loh, bulan Januari kemarin loh saya ke Singapura. Saya ke Singapura itu saya belum beli uang Singapura, nggak sempet. Terus ada satu temen bilang, Bu Elis, aku punya uang Singapura tak kasih kamu ya. Ada recehan $2, $5, $10, $50, kan lumayan. Udah nih, uangnya dititipin sama satu orang dan orangnya itu nggak ngasih ke saya. Jadi saya itu pergi sudah sampai Bandung itu saya nggak bawa uang Singapura dolar. Ya, nah sudahlah. Saya pikir orang ini nggak jadi ngasih. Ternyata jadi ngasih yang dititipi nggak nyerahin ke saya. Ya, gitu ya udah. Memang Tuhan izinkan terjadi toh supaya apa? Saya ngalami Tuhan lagi. Saya sampai Singapura bisa naik taksi, Gojek sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dari rumah sakit saya ke hotel bisa digojekin sama satu orang yang ada di rumah sakit. Ketemu sama saya di rumah sakit. Dari hotel saya pergi makan, digojeki sama satu anak. Dari makan saya digojekin lagi ke Singapura, nggak keluar duit. Besoknya dijemput pagi makan terus di drop ke
kemana namanya, ke rumah sakit. Dari rumah sakit makan semua udah beres sampai pulang lagi ke Indonesia. Bisa tuh. Saya nggak nelpon siapa-siapa loh. Orang jangan bilang, ya aja temannya Bu Elis banyak. Enggak, aku nggak nelpon. Malah saya sengaja kalau pergi gitu saya nggak pernah nelpon, saya nggak pernah ngomong. Kalau saya mau pergi, saya nggak suka ngerepotin orang. Saya lebih suka ngerepotin Tuhan daripada ngerepotin orang. Saya lebih suka buat malaikatku bekerja keras daripada orang lain. Iya. Bisa, bisa. Bisa. Asalkan kita mau aja, pasti bisa. Iya. Seringkali kita belum ngejalanin, belum bilang mau, kita udah nolak duluan soalnya. Masa Iya, sih takut duluan. Betul. ya, masa sih Tuhan bisa, terus nanti ini gimana, terus itu gimana, banyak gitu ya, dan akhirnya ya tadi nggak terjadi karena kita nggak Iya. berani melangkah dan melakukannya. Yap, eh sekali lagi kalau yang hari-hari ini sebetulnya dari tahun 2022 kan ya Bu, kita sudah ngomongin bahwa baca, renungkan, perkatakan firman dan lakukan firman Tuhan sampai kemudian kita berkembang menjadi tadi jangan bersandar pada pengertian sendiri. Basicnya adalah kita sudah baca firman dulu nih, kita sudah merenungkan firman dulu nih, kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan dulu nih, baru kemudian kita bisa tidak bersandar pada pengertian kita sendiri ya Bu. Iya. Iya. Dasarnya sudah diawali dari situ. Nah, jadi yuk lakukan itu. Maksudnya Bu Elis tuh setiap minggu dalam obrolan kita di Sabar Menja tuh gak bosen ngomongin itu terus. Jadinya kita yang dengerin juga akhirnya yuk lakukan gitu. Iya loh, kalau nggak rugi dong, kalau nggak Iya rugi betul. banget. Iya. Karena mengalami Tuhan setiap hari itu rasanya wow, luar biasa. Oh, itu buat kita ini rohnya menyala. Iya, betul. Jadi roh kita tuh menyala-nyala, kita punya semangat yang nggak pernah apa ya, nggak pernah berhenti gitu ya, nggak pernah lelah, kan? Dan kita terus lagi mau ikut Tuhan dengan tadi semangat yang terus menyala-nyala. Wih, keren ya obrolan kita hari ini. Bu, terakhir dong Bu. Halo Bu, masih denger ningrum nggak? Ini udah tinggal terakhir nih. Halo? Sebentar ya, gue tuh saya lihat. Iya, terpental keluar. Oke, ini kita tinggal terakhir loh sebetulnya, tinggal closing statement aja. Tiba-tiba terpental keluar dari Zoom, Bu. Ini, nah udah nyambung lagi. Halo Bu, tiba-tiba terus keluar. Oke. Ini padahal tinggal closing statement aja sih. Terakhir Bu, biasa pesan buat pendengar, buat Good News Family di mana saja berada saat ini. Tidak bosan-bosan, tetap berpesan. Ayo, ini waktunya sudah singkat. Yes. Jadi harus nyalami Tuhan. Lakukan firman. Ya, baca. Jangan lupa baca firman setiap hari. Renungkan, perkatakan, lakukan. Nanti Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Karena apapun yang Tuhan katakan kepada kita, ini semua akan terjadi. Yes. Ya. Amin. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Sampai ketemu. Amin. Ya, dan terima kasih ya buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini. Berharap apa yang dihadirkan di hari ini juga boleh menjadi berkat buat setiap Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jangan lupa alami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin.